Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita berdoa untuk kelancaran belajar kita di hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, apa kabarnya? Sehat semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu dipertemukan kita dalam silaturahmi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, semoga selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak sekalian, alhamdulillah di hari ini kita selalu diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kecerdasan kepada kita semua, dan Allah juga telah memberikan kebenaran yang baik dalam logika kita. Yang pertama berfungsi untuk mengenal ilmu pengetahuan, dan yang kedua bagaimana cara kita menerapkan wawasan dan ilmu pengetahuan itu agar ketika kita selesai dari mengemban mempelajari wawasan dan ilmu pengetahuan, kita bisa menerapkannya di masyarakat, keluarga, dan juga terhadap orang-orang di terdekat kita. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, tadi di awal sudah kita pemberian salam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan salam tadi kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan serta rahmatnya yang baik bagi kita semua. Amin. Sehat semuanya ya. Baik, untuk selanjutnya di hari ini ada yang belum hadir di kelas kita. Siapa? Hanya seorang. Itu keterangannya sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, dan bagi kita yang sehat selalu diberikan oleh Allah kesehatan yang lebih baik lagi. Amin. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama, kalian rata-rata umurnya sudah 15 dan 16 tahun. Di usia tersebut rata-rata semuanya sudah mempunyai pola pikir yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang jelas rata-rata di usia itu kematangan belajar, kematangan berpikir, dan kematangan dalam mencari persahabatan itu merupakan suatu hal yang sangat umum. Tapi sebagai insan yang cendekia, sebagai siswa yang belajar, sebagai siswa yang berdedikasi tinggi, boleh berteman, akan tetapi sangat diperhatikan untuk mencari teman yang bisa mengajak kita pada jalan kebenaran. Karena di zaman sekarang ini 2022 disebut dengan zaman milenial, generasi Z, yang pola pikirnya, pola hidupnya tidak lepas dari media sosial. Bangun pagi media sosial, mau makan media sosial, setelah makan media sosial, lanjut lagi belajar media sosial, mau tidur lagi media sosial. Media sosial banyak kita kembangkan dengan baik, kita pelajari dengan baik, tapi jangan sampai dengan media sosial kita terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang bebas, sehingga mengakibatkan dari pergaulan bebas kita tidak bisa men-sharing, memfilter hal-hal yang dari luar, sehingga kita terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan mendekat
menyelesaikan diri kita pada perbuatan zina. Sebelum kita mulai, ada yang tahu dengan arti zina? Apa itu zina? Ada yang tahu pengertian dari zina? Ya, terima kasih. Kita beri aplaus pada temannya. Baik, bahwasanya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, ya, suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, sehingga dalam pergaulan itu banyak orang yang terjebak. Ada yang karirnya sukses, berhasil menggapai cita-citanya, tapi sangat disayangkan karena terjebak terhadap pergaulan bebas, merujuk melalui pergaulan zina tersebut, sehingga membuat pola pikirnya dirinya hancur seketika. Karena perbuatan zina itu dalam Islam itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang keras perbuatan zina dan pergaulan bebas. Mohon maaf, karena zina itu adalah melakukan persetubuhan di luar pernikahan yang sah. Paham semuanya? Baik, anak-anak sekalian, lebih memahamkan lagi, di sini akan sampaikan materi tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini yang pertama diawali dengan kompetensi dasar. Di kompetensi dasar 3.2 kita menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di KD 4.2.1 itu membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat kedua serta kaidah tajwid yang ada di dalam Quran tersebut. Yang selanjutnya itu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surat An-Nur ayat kedua. Yang selanjutnya menyajikan keterkaitan antara larangan zina, pergaulan bebas terhadap yang ditentukan dengan perangai buruk yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat kedua. Nah, sebelum kita lanjut, ini adalah kompetensi dasar yang isinya merupakan hukum larangan orang yang berbuat zina. Karena Allah telah menjadikan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, maka Allah akan menghukum di akhirat nanti dengan hukum yang sangat keras. Paham sampai di sini? Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Berarti diri kita ini adalah diri yang berkualitas. Jadi sangat diharapkan untuk menjaga kualitas diri kita dengan baik. Selanjutnya, nanti kita akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat kedua terhadap larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan selanjutnya terhadap pengamalan, karena semuanya sudah dewasa, usahakan pengamalan itu harus dihindari sejak dini, jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena bahayanya luar biasa. Paham seperti sini? Yang terakhir, terhadap perilaku mulia, menerapkan perilaku mulia dan agar bagaimana cara kita menghindari menjauhkan diri kita dalam pergaulan bebas. Paham sampai sini? Kita lanjut.
ini yang akan kita bahas. Dalam pendidikan agama Islam dan pendidikan tadi, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Landasannya Quran surat Al-Isra ayat kedua dan Quran surat An-Nur ayat kedua. Dan selanjutnya adalah kita harus memahami makna larangan terhadap pergaulan bebas tersebut. Maknanya seperti apa nanti akan kita temukan di pertengahan kajian ini. Yang selanjutnya tadi sudah disampaikan menganalisis, menerapkan perilaku serta hadis yang terkait terhadap larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina tersebut. Oke, ini gambaran kita. Oke, lanjut masuk ke materi kita. Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Ada yang bisa membacanya? Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya apa? Dan janganlah kamu mendekati zina. Perlu kita garis bawahi. Janganlah kalian mendekati zina. Artinya apa? Mendekatinya saja kita dilarang. Apalagi mohon maaf jika sudah masuk ke dalam perbuatan itu dan melakukan perbuatan yang haram, dilarang keras oleh agama kita. Paham? Dan janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu jalan yang buruk. Ingat tadi. Kenapa? Suatu jalan yang buruk itu bisa mengakibatkan diri kita tidak lagi dihargai di masyarakat, tidak ada lagi penghargaan terhadap diri kita, hilang wibawa dan akal sehat kita akan hilang. Paham sampai di sini? Yang selanjutnya adalah An-Nur ayat 2. Oke, kita bahas yang pertama di ayat 32. Lanjut. Makna larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, bisa dibaca ya? Coba dibaca dulu yang pertama. Baca. Maju juga tidak apa-apa. Lainnya hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Ini yang pertama, makna larangan pergaulan bebas dan zina. Arti zina layaknya hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Makanya jangan sampai kalian terjerumus dalam hal itu. Kasihan bagi kita, kasihan orang tua dan keluarga. Oke, hukum zina. Nah ini Allah telah menyampaikan bahwa hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina itu haram. Zina itu haram. Semua ulama sepakat. Karena bisa menjerat pelakunya mendapatkan hukum di akhirat dan juga hukum di dunia. Itu makanya. Kategori zina itu ada dua. Yang pertama zina muhsan, yang kedua zina ghairul muhsan. Oke, lanjut. Hukum bagi pezina. Nah ini hukum bagi pezina ini. Yang pertama apa? Didera atau diberikan pukulan sebanyak 100 kali dengan cara dicambuk. Itu bagi pelakunya yang melakukan hukum yang melakukan pelanggaran zina tersebut. Yang selanjutnya diasingkan atau dirajam sampai mati. Diasingkan selama 1 tahun, dikeluarkan dari tempatnya, dari tempat tinggalnya selama 1 tahun, diletakkan di tempat yang memang benar-benar tidak ada penghuninya, atau dirajam sampai mati. Kalau dirajam, ada yang dilempar batu sehingga pelakunya tersebut sampai mati. Paham? Itu hukum Allahnya. Dan setelah melarang
biologis di luar pernikahan. Yang selanjutnya berani melanggar hukum dunia, hukum akhirat itu menanti kita semua. Berani? Jangan sampai. Ya. Oke, lanjut. Ini ada kandungannya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 bahwa Allah menegaskan zina itu haram. Yang pertama, oke. Yang kedua, zina itu perbuatan keji dan yang buruk. Perbuatan itu juga menandakan akad dan mendapat diri kita. Yang selanjutnya dalam diri tidak ada wibawa lagi dalam diri kita. Dan yang selanjutnya adalah rezeki menjadikan miskin dan fakir. Dan yang terakhir berkurangnya umur atau usia kita. Karena apa? Karena seringnya melakukan zina sehingga tubuhnya merasakan sebuah penyakit yang dinamakan dengan penyakit HIV/AIDS. Itu sehingga yang tadinya sehat walafiat membuat dirinya menjadi sakit. Di akhir-akhirnya jika tidak tobat dan tidak diobati, maka akan datangnya sakaratul maut. Karena dari Al-Isra ayat 32. Oke, lanjut. Quran Surat An-Nur ayat 2. Di sini. Yang pertama adalah pelaksanaan hukuman disaksikan sebagai orang-orang yang beriman. Jadi ada kaitannya antara Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Pelaku zina itu selain dirajam sampai mati, diasingkan, semua orang menyaksikan hukuman tersebut. Tapi di Arab, ya, pelakunya di Arab, terus itu malah pernah disaksikan sebagai orang-orang yang beriman bahwa inilah hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Itu bahayanya, jangan sampai. Oke, paham? Oke. Yang berhak menghukumnya apa? Kepala negara atau kepala pemerintahan yang ada di negara. Oke. Dalam hukuman jangan ada rasa belas kasihan. Hukum saja. Rajam sampai mati tidak jadi masalah. Karena di dalam hukum Allah telah menegaskan jangan ada belas kasihan terhadap orang yang melakukan perbuatan zina. Yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oke, paham? Nah, kita lanjut. Ini perilaku mulia. Dalam perilaku mulia ini, apa yang harus dijaga? Pergaulan yang sehat. Harus dijaga pergaulan yang sehat. Yang selanjutnya, yang dijaga adalah orang kita. Karena semuanya sudah dewasa, tolong perhatikan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diteliti olehnya, mana yang tidak. Paham? Jangan sampai salah paham, jangan sampai dibalikan apanya. Yang selanjutnya, menjaga pandangan ini sangat susah. Tapi kalau kita istiqomah melakukan penjagaan pandangan, insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Berwibawa dalam menjaga kehormatan diri. Jangan sampai laki-laki dan perempuan itu tergoda dengan rayuan maut. Paham? Paham ya? Yang selanjutnya sayangi diri dengan puasa dan aktivitas yang positif agar kita terhindar dari hawa nafsu kita. Kita ada hawa nafsu, tapi jangan sampai hawa nafsu mengendalikan diri kita, tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu kita dengan baik. Tinggalkan hal-hal yang negatif, kerjakan hal-hal yang positif. Dan selanjutnya harus selalu ingat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas. Allah menyaksikan kita apa yang kita lakukan selama di dunia dan selama di akhirat nanti. Paham di sini? Oke. Sebagai simpulan, Allah menegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian melakukan zina karena sesungguhnya zina itu suatu jalan yang keji dan perbuatan yang buruk.
Paham? Yang selanjutnya, larangan keras dalam pergaulan bebas dan larangan keras terhadap zina. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal itu. Satu kali saja terjerumus, maka selanjutnya rayuan-rayuan itu akan selalu terus mengalir dalam otak kita. Dan jaga pergaulan yang sampai masuk dalam pergaulan yang keras. Selanjutnya wajib dihindari perilaku buruk dalam pergaulan zina. Yang keempat, jika kita melakukan kesalahan, maka segera memohon ampun kepada Allah dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini? Paham ya? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan berdiri. Kan misalnya kan memang ibadah yang awal, kita bertobat, ibadah yang salah terjadi, tapi itu masih ulangi, apakah kita tobat masih diterima? Baik, terima kasih. Bahwasanya jika kita melakukan kesalahan, taubat lagi, melakukan lagi kesalahan, taubat lagi. Lebih dari 3 kali kita melakukan kesalahan dan lebih dari 3 kali lagi kita melakukan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan ataupun membersihkan dirinya. Berarti teruslah bertobat walaupun kita selalu melakukan kemaksiatan. Dosa besar terkecuali syirik. Syirik, sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik. Durhaka, ya. Jadi usahakan maksiat yang kita lakukan hari ini, teringat kita melakukan dosa-dosa besar, segeralah bertobat. Sampai kapan bertobatnya? Sampai Allah menjauhi kita bertemu kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita bertemu dengan Allah dengan taubat yang sempurna. Amin. Paham sampai di sini? Paham ya? Baik, untuk lebih memahami materi kita, silakan bagi kelompok. Pak beri waktu 3 menit untuk membuat kelompok. Ada juga dalam penyelesaian permasalahan. Siap? Siap. 3 menit, silakan membuat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Khalid bin Walid, yang terdiri dari saya, Arika Destiana, Saya Patri Dwi Ningsih. Saya Nanda Lestari. Saya Jessica Bayu. Saya Elsa Fitri. Saya Marisa. Saya Sumiati. Baiklah, di sini kami akan menelaah permasalahan anak remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina.
Christina. Saya Nur Febrianti. Saya Manisa Widiawati. Saya Aulia Mentari. Saya Elsa Putri. Saya Arunita. Di sini kami akan menelaah permasalahan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok Usman bin Affan yang terdiri dari saya Cantika Putria, Saya Putu Nabila. Saya Selvi Setiana. Saya Rizka Erla. Saya Indriati. Saya Wulandari Jani. Saya Lesta. Di sini kami akan menelaah permasalahan anak remaja dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau kelompok Ali bin Abi Thalib yang terdiri dari saya Sena Putri Devani, saya Claudia, Saya Siti Nursain Bendera. saya Vera Afriana, Saya Bayu Valentino. Saya Ahmad Rifai. saya Nur Fatima Lorenza. Di sini kami akan menelaah permasalahan anak remaja yang terlibat dalam perbuatan zina dan pergaulan bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Umar bin Khattab akan menelaah permasalahan anak remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kelompok saya yang terdiri dari saya Muhammad Sahrial Afandi, Saya Razak Wakarita. Saya Renut Usman. saya Edwin Rondo, saya Mansa Putra, Saya Riana Kejaya. Saya Josimar. Baiklah, sekian perkenalan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, setelah awal tadi kita sudah membahas bagaimana zina itu apa, pergaulan bebas itu apa, dan masuk ke bagian diskusi, kita sama-sama telah bagaimana zina itu, bagaimana pergaulan bebas itu, kita telah kita diskusikan. Yang pertama, kita identifikasi permasalahan yang ada di lingkungan kita. Kita cari permasalahan apa. Yang kedua, kita masuk terhadap penyebab masalah. Penyebab masalah orang bisa tergabung dengan pergaulan bebas itu apa. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, berikan solusi yang terbaik agar diri kita, teman kita, saudara kita bisa terhindar dari pergaulan bebas, bisa terhindar dari perilaku zina. Mudah-mudahan hasil diskusi hari ini bisa memberikan sebuah inspirasi yang baik bagi diri kita. Semuanya sudah siap? Ya. Ulang lagi. Yang pertama, identifikasi masalah. Permasalahan apa yang kita hadapi, yang kita dapatkan selama di lingkungan kita, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yang kedua, cari penyebab permasalahannya apa. Tuh.
Yang ketiga, cari solusi yang terbaik agar diri kita bisa terhindar dari yang namanya pergaulan bebas dan perilaku zina. Oke, dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5, silakan berdiskusi, telah identifikasi, cari penyebabnya, berikan solusi yang terbaik dari materi yang telah kita sampaikan di bawah. Sudah siap? Siap. Silakan untuk mulai berdiskusi. Diskusi Pak beri waktu selama 5 menit. Oke? Ya? Ya, silakan untuk dikerjakan agar kita sama-sama memantau menelaah apa saja yang harus kita perbaiki dalam kehidupan ini.
ya. Tetap semangat bersama kelompok 5. Nah, jadi anak-anak sekalian, gua perhatikan bahwasanya identifikasi masalah itu yang harus kita teliti, yang harus kita telah. Contohnya, misal si A hamil di luar nikah. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Mungkin salah pergaulan, terjebak dalam prostitusi, seperti itu. Dan berikan solusi yang terbaik sebelum kita melaju ke pergaulan. Usahakan dulu dilihat kondisinya, pergaulan itu apakah baik ataukah tidak. Oke, paham? Nah, waktu tinggal 2 menit lagi, nanti ada perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil presentasi diskusi kita hari ini. Oke? Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, yang kalian dalam tadi yang kalian diskusikan dua hasilnya pada ini. Baik, anak-anak semuanya sudah selesai hasil diskusinya? Selesai. Oke, yang selanjutnya silakan ada 2 perwakilan kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusinya, kelompok 1 dan juga kelompok 5, untuk menyampaikan hasil diskusi terhadap telah ataupun analisa pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Sudah siap? Kelompok 5 sudah siap nanti? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk bersiap-siap menyampaikan hasil presentasinya. Kelompok lain diharapkan untuk dapat menerima hasil dari kelompok 1 dan juga nanti disambung dengan kelompok 5. Beserta dengan baik hasil presentasinya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Khalid bin Walid, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada siang hari ini tentang permasalahan anak remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, mengidentifikasi pemasalah. Yang kedua, penyebab masalah. Dan yang ketiga, masalah. Maaf, solusi. Mengidentifikasi masalah, misalnya salah mencari teman dalam pergaulan. Yang kedua, hamil di luar nikah. Penyebab masalahnya seperti lingkungan pergaulan yang negatif dan stres menghadapi hidup. Solusinya, mencari pergaulan yang mempunyai kegiatan positif. Dan yang kedua, rajinlah puasa sunnah dan ikut organisasi intra sekolah. Mungkin itu saja hasil diskusi kami pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, Umar bin Khattab, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya yang bertemakan permasalahan anak remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina.
Dan selanjutnya dimulai dari identifikasi, penyebab masalah, dan solusi. Identifikasi, yaitu contohnya yaitu penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Penyebab masalah yaitu contohnya keluarga yang broken home dan stres dalam menghadapi hidup. Selanjutnya solusi. Solusi yaitu cari pergaulan yang mempunyai kegiatan yang positif dan bergabunglah dengan organisasi yang mempunyai kegiatan positif dan juga berolahraga secara rutin agar mendapatkan pencerahan. Sekian dari kelompok hasil diskusi dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok Utsman bin Affan akan menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. 1. Pergaulan bebas adalah sesuatu perbuatan yang harus kita hindari dan kita harus memilih dalam mencari teman. Yang kedua, kita harus menjauhi perbuatan zina karena zina adalah perbuatan yang dilarang agama. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena yang berlebihan hanya perasaan saya ke dia. Baiklah, anak-anak sekalian, alhamdulillah kegiatan kita hari ini menuju kegiatan untuk. Tapi sebelum itu, dua perwakilan kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya terhadap identifikasi masalah yang kita sering temukan di lapangan terhadap pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan juga telah disampaikan dari kelompok 1 dan juga kelompok 5 sebagai perwakilan kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Apa yang kita harapkan, apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa paham dengan materi menjauhkan diri kita terhadap pergaulan bebas dan menjauhkan diri kita dari perbuatan zina. Sebelum ditutup, sebagai kesimpulan bahwasanya pergaulan bebas itu adalah suatu perbuatan yang harus kita hindari, dan juga perbuatan zina merupakan sifat yang sangat buruk, jalan yang buruk. Jangan sampai hati kita, pola hidup kita itu terjerumus di dalam lingkungan yang negatif tersebut. Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mohon perhatiannya anak-anak, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melanggar aturan Allah. Agar diri kita, usahakan diri kita sebagai selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan minggu yang akan datang. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan pola pikir yang baik, kesehatan serta kelancaran dalam berpikir di berbagai wawasan kita. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Semuanya sudah bisa memahami materi pada hari ini? Hasil diskusinya akan kita kumpulkan setelah kegiatan ini selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan pada Allah kita sama-sama mengampuni. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa.
yang akan dipimpin oleh ketua kita Sahnya. Silakan berdoa untuk menutup materi kita. Baiklah teman-teman, kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini berjalan lancar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetaplah beraktivitas dengan baik. Tetaplah memberikan hal-hal yang positif agar kedepannya kita bisa dimaknai, dihargai, dan diterima oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.